keluarga itu, Amr bin Auf itu menghibahkan atau mewakafkan kalau istilah sekarang tanahnya yang waktu itu baru sekitar 1.200 meter persegi barangkali sekarang untuk dijadikan sebagai masjid. Maka kemudian Rasulullah SAW meletakkan batu pertamanya beserta dengan 3 sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, kemudian diikuti oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan. Masjid Quba ini menjadi sangat penting di dalam sejarah Islam karena kalau kita membaca surat Al-Baqarah misalnya surat At-Taubah ayat 108, itu adalah masjid yang dimaksud dalam ayat itu, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Jadi sungguh masjid yang pertama kali didirikan pada hari pertama hijrah itu lebih berhak untuk kita sholat di dalamnya. Maksudnya adalah Masjid Quba ini waktu itu adalah masjid yang dirujuk oleh Rasul sebagai masjid yang lebih berhak untuk kita beribadah di dalamnya. Kita tahu bahwa orang-orang munafik ketika Masjid Quba sudah berdiri itu mendirikan masjid tandingan yang kemudian disebut di dalam Al-Quran Masjid Diror. Diror itu masjid yang buruk, masjid yang jelek, karena niat mendirikan masjidnya itu untuk menyaingi supaya umat muslim tidak sholat di Masjid Quba pada saat itu. Maka kemudian diturunkanlah ayat ini. Nah, jadi sebetulnya masjid ini menggambarkan banyak hal. Pertama, ini didirikan secara gotong royong. Kaum muhajirin datang ke Madinah, kemudian bersama-sama dengan kaum Ansor membangun masjid bersama. Rasulullah memberikan dorongan untuk beribadah di sini. Misalnya dalam satu hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, maksudnya berwudu, kemudian datang ke Masjid Quba, kemudian ia melakukan sholat, entah sholat wajib, entah sholat sunat, maka kana lahu ajru umratin, ia akan mendapatkan 1 pahala umrah. Oleh karenanya kita dianjurkan misalnya dari Masjid Nabawi itu bisa menuju ke sini, bisa jalan kaki, kira-kira itu 5 kilometer tenggara dari Madinah ya, letak Masjid Quba ini. Kemudian jaga wudhu dari Masjid Nabawi itu sampai ke sini, sholat tahiyatul masjid, sholat duha barangkali. Kebiasaan Rasulullah SAW adalah melakukan itu. Jadi hampir setiap minggu Rasulullah itu datang ke Masjid Quba pada hari Sabtu. Jadi uniknya itu adalah pada hari Sabtu. Maka kaum muslimin sampai sekarang juga itu mentradisikan untuk sholat di Masjid Quba itu pada hari Sabtu.